Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Kami terdiri dari 4 anggota yang beranggotakan 1. Danuarta Jujur Prananta dengan NIM 202033104. Yang kedua, Milatin Hanifah dengan NIM 202033108. Yang ketiga, Ahmad Hasantino dengan NIM 202033119. Yang keempat, Hafizotun Hakiki dengan NIM 202033130. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, silakan. Saya Danuarta Jujur Prananta dengan NIM 202033104 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Reproduksi berarti membuat kembali, jadi reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Kemudian sistem reproduksi pada perempuan berpusat di ovarium. Pada wanita, ovarium berfungsi menghasilkan ovum dan hormon atau estrogen dan progesteron. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Kemudian sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu yang pertama, kulit menjadi semakin halus. Yang kedua, suara menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga, tumbuhnya payudara. Dan yang terakhir adalah pinggul membesar. Kemudian alat reproduksi. 1. Alat reproduksi luar terdiri dari, yang pertama ada vulva, terdiri dari labia mayora, merupakan bagian luar dari bibir vagina yang tebal dilapisi lemak. Kemudian labia minora atau bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit pada vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lapisan lemak. Kemudian ada klitoris atau kelentit, merupakan bagian vagina yang berbentuk tonjolan kecil yang seringkali disebut kelentit. Kemudian orifosium ureti atau muara saluran kencing. Muara saluran kencing yang letaknya tepat di bawah organ klitoris. Kemudian ada himen di bagian bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina. Terdapat himen yang dikenal dengan nama selaput darah. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Danuarta Jujur. Yang kedua, alat reproduksi dalam. Yang pertama 1. Ovarium atau indung telur. Sepasang di rongga perut, fungsi menghasilkan ovum yang melalui sel telur serta hormon
estrogen dan progesteron. Yang kedua, fimbriae. Silie lembut yang terletak di pangkal ovarium. Fungsinya menangkap ovum dari ovarium. Yang ketiga, infundium tuber yang terletak di ujung oviduk yang terbentuk corong. Fungsinya menampung ovum yang ditangkap fimbriae. Yang keempat, tube Fallopi atau oviduk yang terletak jumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsinya yaitu tempat terjadinya fertilisasi. Yang kelima, uterus atau rahim. Tempatnya rongga yang terdapat di pertumbuhan embrio, tersusun atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Yang keenam, vagina terletak di lubang berlapis otot yang berbujur ke belakang dan atas. Dinding vagina menghasilkan kelenjar Breitolini yang menghasilkan lendir yang mempermudah pada saat melahirkan. Selanjutnya, proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam indung telur atau ovarium. Selanjutnya, tahap oogenesis. Yang pertama, oogenium melalui oosit primer atau calon sel telur, kemudian oosit sekunder dan badan kutub primer atau polosit sekunder melalui oosit sekunder dipisahkan dari folikel-folikel. Folikel-folikel melalui folikel graft, yaitu folikel massa yang mempermudah estrogen melalui estrogen merangsang hipofisis memproduksi LH, melalui LH merangsang terjadinya ovulasi, melalui oosit sekunder membelah menjadi ootit, dan badan kutub sekunder melalui pada akhirnya terbentuklah satu ootit, yaitu sel telur dan 3 badan kutub sekunder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Dasantino. Kemudian ada ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah matang tersebut dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba Fallopi untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi 16 hari setelah hari pertama siklus menstruasi atau 14 hari sebelum haid berikutnya. Ada proses ovulasi. Yang pertama, proses ovulasi dimulai dari dilepaskannya sebuah hormon dari dalam otak yang disebut dengan luteinizing hormone atau LH. Kadar hormon ini meningkat secara drastis di dalam darah dan urin sesaat sebelum ovulasi. Yang kedua, LH memicu pelepasan sel telur yang telah matang dari dalam ovarium yang kemudian bergerak menuju tuba Fallopi untuk dibuahi. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan luruh bersama dengan dinding rahim pada awal siklus menstruasi.
Selanjutnya ada menstruasi. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya pendarahan. Siklus haid. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 sampai 29 hari. Ada beberapa perempuan yang masa siklusnya berlangsung dari 20 sampai 35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25 sampai 35 hari dan sekitar 10 sampai 15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Kemudian ada fase menstruasi. 1. Fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan-gumpalan darah dalam proses tersebut. Fase ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 hari. 2. Fase pasca menstruasi. Selama kurang lebih 4 hari, luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan. 3. Fase proliferasi atau praovulasi. Fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini, dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari 5 sampai dengan hari ke-14. Pada fase ini, leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralan ini terjadi untuk memperpanjang hidup sperma sehingga pembuahan lebih mudah terjadi. Yang keempat ada fase sekresi atau ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini, sel endometrium mengeluarkan glikogen dan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini, ovum dimatangkan dan siap untuk dibuahi. Yang kelima ada fase pasca ovulasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogen mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Kiki. Saya di sini akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan gamet-gamet haploid, yaitu sel sperma dan sel ovum yang sudah matang untuk membentuk zigot haploid. Tempat terjadinya fertilisasi umumnya di 1 atau 3 tuba falopi atau oviduk. Bisa juga di luar oviduk atau fertilisasi in vitro. Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan. Selanjutnya tahapan proses fertilisasi. Begitu lepas dari ovarium, oosit akan bergerak menuju oviduk dengan bantuan epitel bersilia. Setelah sperma diejakulasi, sperma bergerak dari serviks atau leher rahim, uterus hingga tiba di oviduk atau tuba falopi. Dibutuhkan waktu 14-72 jam bagi sperma untuk membuahi oosit. Keluarnya oosit disebabkan oleh luteinizing hormon atau LH yang disekresikan oleh hipofisis. Hipofisis terangsang oleh estrogen yang diproduksi sel-sel folikel. Kapasitas spermatozoa di oviduk adalah masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita di mana terjadi pelepasan selubung glikoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus
akrosom yang berlangsung kira-kira 7 jam pada manusia. Selain itu, spermatozoa diberi nutrisi dan ATP oleh jaringan oviduk. Pembelahan zigot ini menghasilkan 32 sel yang bentuknya sama dan seperti buah air bayi yang disebut morula. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi. Blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi. Blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Gestasi atau kehamilan. Kehamilan adalah proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pada saat terjadi implantasi, embrio akan merangsang kelenjar-kelenjar dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Adanya HCG di dalam urin dapat dipakai sebagai indikator dalam uji kehamilan. Secara umum, proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, blastula akan berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm atau lapisan dalam, lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan lapisan ektoderm atau lapisan luar. Proses terbentuknya ketiga lapisan ini dinamakan gastrulasi. Lapisan endoderm akan membentuk organ-organ pernapasan dan pencernaan. B. Lapisan mesoderm akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. C. Lapisan ektoderm akan membentuk sistem syaraf, kulit, mata, hidung, dan lapisan epidermis. Blastula yang telah mengalami organogenesis ini yang dikenal dengan sebutan embrio atau janin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya di Sunan. Dan sekali lagi, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.